Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana di makalah yang dibagikan pada Anda semua, saya akan memulai diskusi tentang Raden Ngabei Ranggawarsita ini dari satu pandangan yang menurut saya mungkin penting untuk saya utarakan terlebih dahulu, yaitu bahwa selama ini jika mungkin kita memandang Jawa itu meminjam dari kacamata saudara-saudara kita dari Monconegoro, ya, dari luar negeri, tapi saya juga pada kesempatan ini saya mencoba untuk memandang budaya Jawa itu justru dari cara pandang orang Jawa itu sendiri, dari doktrin-doktrin Jawa itu sendiri, dari premis-premis Jawa itu sendiri. Saya banyak keberatan sebenarnya, misalnya kalau kita membaca awal kebangkitan Mataram gitu ya, kita membaca bukunya De Graaf, banyak sekali hal-hal yang menurut saya De Graaf mestinya ikut dalam kuliah sore hari ini. Dengan demikian dia jadi mengerti bagaimana membaca teks Jawa, bagaimana membaca kebudayaan Jawa. Bagi saya banyak hal yang misalnya diutarakan oleh kawan-kawan dari Monconegoro, termasuk misalnya Peter L. Carey ya tentang Diponegoro. Banyak sekali hal-hal yang dalam pandangan kita atau kami orang Jawa itu bukan kami itu cara mereka melihat Jawa gitu ya. Dan itu kemudian dibukukan menjadi 3 jilid dan buku itu kemudian menjadi doktrin yang tidak bisa dibantah. Bagi kami orang-orang yang menjalani hidup sebagai orang Jawa itu sangat memberatkan. Termasuk tawaran dari Mas Guntur, saya harus memandang secara sinkretik, saya harus memandang adakah persenyawaan antara Islam dengan Jawa dan lain sebagainya. Dalam pandangan kami itu sebetulnya hampir tidak ada. Karena kami yakin bahwa orang Jawa itu memahami keagamaan Muslim itu ya original orang Jawa gitu, otentik. Jadi tidak bisa disama-samakan atau disepadankan dengan perkembangan Muslim di negeri-negeri lain. Misalnya begini, kalau orang Muslim mengatakan rahmatan lil alamin, dalam konteks budaya Jawa dia kemudian dikonversikan, dirubah menjadi dari lisanan Arabian itu menjadi lisanan Jawi, menjadi lisan Jawi, menjadi kiblat papat limo pancer kan. Mengembang ke seluruh penjuru jagat artinya menjadi ke seluruh arah kiblat, kiblat papat limo pancer. Pancernya siapa? Yo ingsun, aku Kalipapullah Panotogomo. Jadi misi orang Jawa sejak awal adalah bagaimana memayu hayuningrat ataupun bagaimana menjadikan alam semesta ini toto titi tentrem kerto raharjo. Konsekuensi dari kiblat papat limo pancer ini akhirnya sedulur papat limo pancer. Semuanya adalah saudara. Semua manusia saudara. Tidak peduli itu bangsa apapun, agama apapun, kepercayaan apapun, bagi seorang Jawa yang menjadi pancernya jagat itu adalah semuanya sedulur. Ini yang kemudian mungkin sulit dipahami oleh teman-teman orang Muslim sekarang gitu ya. Orang Muslim sekarang memahaminya demikian, sangat berbeda. Maka kiblat papat limo pancer dan kemudian menjadi sedulur papat limo pancer itu menjadi pegangan hidup orang Jawa sampai hari ini. Dan tidak ada persoalan dengan perbedaan pola hidup, perbedaan norma, nilai, tidak ada persoalan. Jagat raya ini sebagai satu kesatuan itu menjadi penting bagi orang Jawa. Bahwa hidupnya berbakti untuk Gusti Allah, kemudian membangun satu tatanan yang baik, tatanan yang hamemayu. Hamemayu artinya memperindah jagat yang memang sudah indah. Jadi memang betul kata Strauss ya, bahwa Claude Lévi-Strauss bilang bahwa peradaban tradisi itu estetis, itu memang iya. Orang Jawa memang estetis membawanya, karena hamemayu hayuning bangun. Doktrin awalnya seperti itu bagi orang Jawa. Oleh karena itu ketika kemudian bentuk-bentuk religiusitasnya, keagamaannya menjadi agak mungkin malah berbeda sama sekali dengan belahan dunia yang lain, menurut saya itu memang konsekuensinya memang harus bisa jenengan bayangkan sebelum yang Ranggawarsita misalnya leluhurnya beliau
sekitar tahun 1582 Panembahan Senopati. Dalam Wedo Tomo itu dikatakan bahwa tatanan yang ditawarkan oleh Eyang Senopati kepada dunia ini adalah satu tatanan yang membangun karena tiasing sasomo. Tatanan yang membangun satu interaksi antar manusia yang saling mengenakkan hati. Jadi Jawa ini memang ditawarkan oleh para leluhur kita kepada seluruh dunia. Piye nek ning kene ana tatanan sing kaya ngono. Bagaimana kalau di sini ada tatanan yang demikian, yang saling menghormati, saling memuliakan, saling meluhurkan. Itu sebabnya kalau kita membaca The Graph ya dalam karya-karya beliau, ya, ada banyak hal yang salah dalam membaca teks. Baik itu Serat Kanda ataupun Babat Tanah Jawi yang banyak sekali versinya. Menurut saya banyak sekali kesalahan karena tidak memahami dulu prinsip hidup orang Jawa. Mundur lagi ke belakang kita melihat ada Gajah Mada. Begitu kita baca dalam sejarah-sejarah di kitab-kitab sejarah, kita melihat bahwa sumpah Amukti Palapa itu seakan-akan suatu sumpah yang untuk semangat untuk melakukan agresi militer dan pendudukan militer ke seluruh daerah Nusantara. Padahal kalau kita baca sekali lagi, Tan Ayun Amukti Palapa artinya Tan Ayun itu menghilangkan kehendak dalam hati. Tidak tergiur dengan gemerlapnya kenikmatan dunia, itu Tan Ayun. Amukti artinya prihatin, Palapa artinya puasa seumur hidup. Jadi betapa hebatnya ya amanat dari para leluhur itu disambut oleh Gajah Mada dengan laku prihatin yang seperti itu. Tapi entah mengapa kok dibacanya jadi agak berbeda sehingga terkesan bahwa Majapahit itu sangat imperialis juga kan gitu. Dan ini memang menurut saya banyak hal-hal yang membuat kami itu jadi keberatan memahami sejarah-sejarah tentang Jawa yang tertulis. Dan banyak hal lagi.